Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4 tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. 2. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Energi listrik ke energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. 2. Energi listrik ke energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. 3. Energi panas ke energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. 4. Energi cahaya ke energi listrik, contoh penggunaan panel surya. 5. Energi listrik ke energi panas, contohnya penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Dan 6. Energi gerak ke energi bunyi, contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang bersama kelompokmu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Bentuk perubahan energi yang pertama yaitu energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya pada proses fotosintesis tumbuhan hijau. 2. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya ketika seseorang melakukan tepuk tangan. 3. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya microwave, setrika, rice cooker, pemanas air, dan lain sebagainya. 4. Energi mekanik menjadi energi listrik, contohnya kincir angin yang bergerak dan menghasilkan energi listrik. 5. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Dalam hal ini terlihat pada penggunaan pembangkit tenaga listrik melalui cahaya matahari. 6. Perubahan energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik, contohnya kincir air, kincir angin yang menghasilkan listrik. 7. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya mesin pengering rambut. 8. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. 9. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya adalah handphone.
Dan 10, energi listrik menjadi energi cahaya dan panas, contohnya adalah lampu. Perubahan energi dan pemanfaatannya. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Kepulauan Bangka, memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga, tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Ayo berlatih pada halaman 69. 1. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga surya adalah alat yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Yang dimaksud dengan energi surya adalah suatu jenis energi dalam bentuk sinar atau cahaya dan panas. 2. Apakah panel surya itu? Panel surya merupakan alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Panel surya disebut surya atas matahari atau sol. Ini dikarenakan matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya seringkali disebut sel fotovoltaik. Fotovoltaik yang dapat diartikan sebagai cahaya listrik, sel surya atau sel PV, itu sendiri bergantung pada efek fotovoltaik yang digunakan untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan adanya arus yang mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan. Intinya, panel surya atau yang banyak masyarakat mengatakan solar cell merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dilakukan dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. 3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Yaitu perubahan yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya adalah perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik. Ayo mengamati pada halaman 69. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu, identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, kasus ini terlihat pada proses fotosintesis tumbuhan hijau. 2. Perubahan energi gerak yang berubah menjadi energi bunyi, contohnya ketika seseorang melakukan tepuk tangan. 3. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya microwave, setrika, rice cooker, pemanas air, dan lain sebagainya. 4. Perubahan energi mekanik menjadi energi listrik, contohnya kincir angin yang bergerak dan menghasilkan energi listrik. Dan 5. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Dalam hal ini terlihat pada penggunaan pembangkit tenaga listrik melalui cahaya matahari. Setelah kamu melakukan percobaan pada halaman 70, yaitu kapal otok-otok mainan kapal uap, selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan berikut.
1. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Yaitu energi kinetik menjadi energi gerak. 2. Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Fungsi kapas adalah sebagai bahan baku pembuatan baju, sedangkan minyak goreng adalah untuk mengolah atau menggoreng bahan makanan menjadi makanan siap saji. 3. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Yang terjadi, kita kekurangan bahan baku pembuatan pakaian dan tidak bisa memasak dengan cara menggoreng. Ayo berlatih pada halaman 72. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Laporan hasil wawancara. Pertanyaannya yang diajukan yaitu, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Narasumbernya kamu dapat mengisi sesuai narasumber yang akan kamu wawancarai. Pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari contohnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia, batu baterai yang dicas, aki yang diisi. 2. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. 4. Perubahan energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik, contohnya kincir air, kincir angin yang menghasilkan listrik. 5. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya mesin pengering rambut. 6. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya ketika menepuk tangan. 7. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya adalah kereta api uap yang menggunakan batu bara. 8. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya adalah pada proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau atau fotosintesis. 9. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya adalah handphone. Dan 10. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan panas, contohnya adalah lampu. Kesimpulan, pemanfaatan energi dalam sehari-hari dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya, ayo renungkan pada halaman 73. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu belajar membuat perahu otok-otok dan pemanfaatan sumber energi dalam sehari-hari. 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yaitu belajar memanfaatkan energi sebaik-baiknya dan tidak melakukan pemborosan energi. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu keterampilan agar bijak dalam mengelola energi. 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu belajar lebih giat lagi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.